Ya, kecelakaan maut yang melibatkan Abdul Qadir Zailani atau Dul, anak dari Ahmad Dhani, mendapat perhatian luas karena melibatkan anak pesohor. Publik mempertanyakan bagaimana anak usia 13 tahun bisa mengendarai mobil di jalan raya. Padahal syarat untuk mendapatkan surat izin mengemudi salah satunya harus berusia di atas 17 tahun dan sudah mahir untuk mengemudikan mobil. Ya, lalu bagaimana sebenarnya kejadian kecelakaan maut tersebut? Kita nanti akan berdialog saat lagi dengan perwakilan keluarga korban. Kita usahakan untuk berbicara dengan mereka, dan juga bagaimana pertanggungjawaban hukum pengemudi yang masih di bawah umur. Kita akan berdialog dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Di studio sudah ada Mas Ihsan. Selamat petang Mas Ihsan. Dan juga ya, di Wisma Nusantara kita sudah bergabung dengan Kombes Pol Rikwanto. Selamat petang Pak Rikwanto. Sebelum ke Pak Rikwanto. Ya, Pak Rikwanto sudah mendengar suara kami. Jadi kita terlebih dahulu ke Pak Rikwanto ini terkait hasil penyelidikan terakhir dari kepolisian. Kita ketahui bahwa tadi siang hingga tadi sekitar pukul 6 sudah dilaksanakan olah kejadian tempat perkara, Pak Rikwanto. Ini bagaimana hasilnya? Ya, dari olah TKP yang kita lakukan dari Polda Metro Jaya, kemudian Korlantas, kemudian dari Polres Jakarta Timur juga terus serta hadir. Ini kita mendapatkan fakta-fakta yang kita bisa kompilasi. Yang pertama, memang mobil Lancer tersebut telah hilang kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan menyeberang ke arah jalur yang berlawanan. Dan akhirnya menabrak Grand Max, kemudian terpental ke arah Avanza. Kemudian fakta kedua, Lancer dikendarai oleh Abdul Qadir Jailani dengan rekannya, 2 orang. Untuk Grand Max, ini muatannya 13 orang, dan untuk mobil Avanza 2 orang. Jadi yang banyak korban adalah di mobil Grand Max, 6 orang meninggal dunia dan sisanya luka, termasuk luka berat. Pak Rikwanto, kemudian, apakah sudah diketahui apa penyebab kecelakaan yang terjadi? Untuk penyebab kecelakaan, dari olah TKP tadi kita masih analisa, belum bisa kita simpulkan. Berkaitan dengan kecepatan awal sebelum hilang kendali dan setelah hilang kendali kecepatan berikutnya berapa. Yang jelas setelah hilang kendali cukup kencang, karena menabrak pembatas jalan sampai tersangkut di mobilnya, kemudian melompati pembatas jalan yang satunya lagi sehingga menabrak Grand Max. Pak Rikwanto, ini kan faktanya adalah Dul masih berusia 13 tahun Pak, mengemudikan sebuah mobil belum memiliki SIM. Bagaimana dengan proses hukumnya ke depannya jika melihat hal ini Pak Rikwanto? Ya, memang kenyataannya yang mengemudikan Lancer adalah anak di usia 13 tahun di bawah umur yang seharusnya tidak layak untuk mengemudikan kendaraan. Untuk apa yang telah terjadi, pasal yang dikenakan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi bisa saja 310 ayat 3 karena lalainya luka berat kemudian menyebabkan meninggal dunia orang lain. Kemudian juga dalam perlakuannya nanti akan berbeda dengan orang dewasa. Yang bersangkutan karena di bawah umur masih bisa diakomodir dengan Undang-Undang Perlindungan Anak berkaitan dengan perlakuannya di muka hukum. Ya, baik. Ini ada perlakuan yang berbeda untuk Dul karena masih di bawah umur. Mas Ihsan melihat kejadian ini seperti apa ini Mas Ihsan? Ya, jadi memang ini kita lihat dalam perspektif pelaku anak. Bahwa kalau anak melakukan tindak pidana itu diancam setengah dari orang dewasa. Nah, sebetulnya aturan hukum kita itu ada menggunakan pendekatan diversi dan restoratif justice. Diversi artinya penyidik dimungkinkan untuk mengalihkan dari proses hukum keluar proses hukum. Artinya mungkin masuk pembinaan dan segala macam. Kemudian restoratif justice artinya bahwa antara keluarga korban dan pelaku ada mediasi, kemudian memberikan kompensasi terhadap korban, sehingga kemudian mereka merasa bahwa mempidanakan pelaku juga tidak akan memberikan hasil apapun kepada pelaku dan korban, tapi dengan memberikan kompensasi mudah-mudahan korban bisa merasakan kehilangan dan terobati dengan proses itu. Tapi kemudian penyidik dimungkinkan untuk melanjutkan proses pidana ini. Tapi dalam perlakuan bahwa anak ini dilindungi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Gitu. Mas Ihsan, kalau kita melihat ini kan si Dul ini umur 13 tahun belum memiliki surat izin mengemudi dan pulang pada jam 1 pagi. Adakah kelalaian orang tua di sini yang tidak begitu memperhatikan anak yang masih umur 13 tahun pulang pagi dengan membawa sebuah mobil? Ya, jadi memang kalau kita lihat pasal 13 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa orang tua yang melakukan salah terhadap anaknya itu bisa dikenakan sanksi. Dan pasal ayat 2-nya dikenakan pemberatan hukuman bagi orang tua yang melakukan.
Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan ada dua kemungkinan. Yang pertama, secara perdata bahwa hak asuhnya dicabut dari orang tua, pasal 30, atau pasal 77, akibat perbuatan orang tuanya anak mengalami kerugian secara fisik dan psikis diancam 5 tahun pidana. Ini memang tidak lazim dilakukan di Indonesia. Ketika anak melakukan tindak pidana, kemudian orang tuanya kita proses. Tapi undang-undang ini memungkinkan orang tua diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya memberikan mobil kepada anaknya yang tahu bahwa anak ini masih umur 13 tahun dan kemudian dengan sengaja membiarkan anaknya mengendarai dalam situasi yang tidak benar. Ini adalah sebuah proses di mana kemudian orang tua tahu ini pelanggaran. Maka oleh karena itu ini dikembalikan kepada pihak kepolisian apakah ini akan diproses. Tapi kalau dikembalikan kepada Undang-Undang Perlindungan Anak ini bisa.